Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diuraikan mengenai hukum keesaan Tuhan. Kita lanjutkan bagian kedua. Tadi diuraikan pada bagian ke-1 mengenai hukumnya, bagian kedua mengenai apa yang terjadi di lapangan. Siapakah yang bisa mewakili Tuhan dalam memberikan ilmu dari Tuhan kepada umat manusia? Bisa juga dari malaikat langsung melalui hati nurani atau mimpi. Tapi ini sulit diketahui baik oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri. Karena setan juga berada di situ, di tempat yang sama. Memiliki ilmu bisa dari mana saja. Yang penting orang tersebut berilmu. Mungkin dari orang ternama, mungkin dari orang biasa, mungkin dari orang kaya, dan mungkin juga dari orang miskin. Namun yang lebih mungkin adalah mereka yang sudah mengadakan penelitian atau dari pengalaman hidupnya. Abdullah bin Amr bin bin Al-Ash berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati hambanya, tapi tercabutnya ilmu dengan matinya ilmuwan. Sehingga bila tidak ada orang-orang yang berilmu, maka orang-orang mengangkat pemimpin yang bodoh. Jika ditanya, dia menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa para cendekiawan atau ulama bisa mewakili Tuhan untuk menerangkan kepada umat manusia semua hukum-hukum atau rumus-rumus dalam bidang ilmu pengetahuan. Sesungguhnya hukum-hukum yang ditemukan manusia adalah hukum Tuhan yang diamanahkan kepada umat manusia untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Misalnya hukum Archimedes, persamaan trigonometri Al-Bantani, rumus gravitasi Newton, teori relativitas Einstein, dan lain-lain. Bila mereka yang sudah mengadakan penelitian tidak didengar suaranya, bagaimana manusia dapat ilmu pengetahuan dari Allah? Bisa diturunkan kepada para profesor, doktor, insinyur, dan lain-lain dengan syarat mereka orang yang berintegritas, sehingga memenuhi syarat bahwa yang disampaikan adalah suatu kebenaran atau angka 1 atau esa. Contoh had atau hukum keesaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jika penyebutnya tidak sombong atau rendah hati ketika orang berkata kita rendah hati. Misalnya, seorang pemuda pelajar, ia tekun dan rajin belajar dan senantiasa mendengarkan apa yang diajarkan gurunya. Semakin gurunya menerangkan, semakin ingin tahu apa yang diterangkan gurunya. Pemuda pelajar ini semakin lama semakin pandai, hingga ia lulus dari sekolah dengan nilai yang memuaskan. Selama sekolah, pemuda ini senantiasa merendahkan hati bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, sehingga ingin tahu apa-apa. Bila pemuda itu tidak tekun dan tidak rajin, maka ilmu pengetahuan kurang atau sama dengan sebelumnya. Tidak ada kemajuan yang berarti. Contoh kedua adalah seorang santri ingin menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Merasa kurang banyak ilmu, ia datang ke berbagai pesantren atau organisasi agama Islam untuk mendengarkan ceramah agama. Dalam setiap acara tausiah ceramah agama Islam, ia selalu mendengarkan apa yang diberitakan penceramah. Kadang bertanya apa yang tak dapat dimengerti. Akhirnya ia mempunyai banyak ilmu dari berbagai organisasi Islam dan dari berbagai penceramah yang ia datangi, hingga ia bisa mengamati persamaan dan perbedaan aliran-aliran dalam agama Islam. Sedangkan contoh untuk yang mendengarkannya sombong atau jika penyebutnya sombong atau melebihi orang yang sedang berbicara,
Misalnya contohnya adalah seorang tua pensiunan, ia sudah keliling dunia dan berpengalaman dalam kehidupan. Ia tahu bagaimana mengelola organisasi atau perusahaan di mana ia bekerja dulu. Sedangkan setiap berbicara hanya ingin menggurui orang lain, dianggap orang lain tidak mengerti apa-apa, tidak seperti dirinya yang sudah memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak. Karena kesombongan, ia tidak paham bahwa ilmu pengetahuan senantiasa berkembang. Maka ilmunya terhenti hanya sampai di situ. Karena banyak orang yang terdiam dan tidak mau lagi memberi pengetahuan padanya karena sifatnya yang merasa sudah pandai. Contoh lain adalah seorang kiai atau ustadz atau ulama merasa sudah menuntut ilmu di berbagai negeri di Timur Tengah. Ia sudah tahu semua hal tentang agama Islam. Ia mengetahui berbagai macam mazhab, Syafi'i, Hanafi, dan lain-lain. Aliran seperti Wahabi, Salafi, dan lain-lain. Kelompok-kelompok seperti Sunni, Syiah, dan lain-lain. Sehingga merasa ilmu agamanya sudah cukup, tidak perlu lagi mendengar orang lain bicara. Setiap dengar ceramah pun ia merasa ilmunya lebih tinggi dari si penceramah. Maka ilmunya hanya sampai di situ, sebatas wilayah Timur Tengah. Ia tidak tahu bahwa ajaran Islam itu sudah menyebar ke seluruh dunia, sehingga ada ajaran kehidupan di luar wilayah Timur Tengah atau di luar wilayah Muslim yang tidak dikemukakan, bahwa ajaran ini sebetulnya dari Nabi Muhammad. Hal ini terjadi karena terputusnya rantai sejarah. Jadi ilmunya adalah hanya sampai di situ. Sekarang ini, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, di dunia perguruan tinggi telah melaksanakan hukum keesaan Tuhan. Misalnya perguruan tinggi Fakultas Kedokteran. Di dunia kedokteran, para dosen kedokteran senantiasa berdiskusi untuk mencari kebenaran bagaimana mendiagnosa, menterapi, dan memprognosa penyakit pasien. Para dokter tidak merasa dirinya paling pintar, bahkan dokter senior mau mendengarkan dokter junior. Dengan diskusi saling mengisi, maka berkembanglah ilmu para dosen, ilmu kedokteran. Dulu tidak tahu penyakit apa, sekarang tahu penyakitnya. Dulu tidak ada obatnya, sekarang ada obatnya. Dulu orang kena TBC meninggal, sekarang bisa hidup. Tapi sayang, mengapa di dunia teologika atau di dunia keagamaan tidak seperti di dunia civitas akademika atau dunia perguruan tinggi? Tidak sedikit para ilmuwan dalam bidang agama merasa sudah top atau sudah puncak ilmu agamanya dan merasa tidak perlu mendengarkan agama atau aliran orang lain. Mengapa orang lain pun merasa tidak perlu mengemukakan kepada kita yang berbeda agama atau aliran tentang kasus-kasus tertentu yang belum kita ketahui? Ya, ini mudah-mudahan tidak banyak. Dalam penulisan buku-buku atau ceramah-ceramah agama Islam, kita menemukan hal-hal tidak sesuai dengan isi firman Tuhan dan sabda Rasul. Kadang ada sesuatu yang utama itu diabaikan. Hal ini karena para penulis memiliki berbagai macam tujuan. Ada yang menulis dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan umat. Ada yang menulis dengan sungguh-sungguh tapi tidak teliti, hingga analisisnya tidak tepat. Ada yang pengetahuan umumnya cukup luas, ada juga yang pengetahuan umumnya sangat sempit. Ada yang menulis dengan emosional sehingga tidak sengaja terjadi kesalahan. Ada juga yang sengaja dengan maksud menyesatkan umat Islam. Unsur kesengajaan untuk menyesatkan umat itu biasa dilakukan oleh para ahli kitab yang hatinya tidak baik, hatinya tidak Islam. Quran Surat Al-Ma'idah 15 dan 16. Mereka menyusup ke dalam masyarakat Islam yang terjajah berabad-abad lamanya dan hasil karyanya mungkin sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan umat Islam saat ini. Hingga umat Islam menjadi jahilun atau bodoh dan terbelakang. Insya Allah dengan mengetahui hukum keesaan Tuhan ini, dunia Islam menjadi nayyirun, terang benderang dan terdepan.
Kebenaran-kebenaran yang masih tersembunyi dengan ilmu haid akan terkuak dengan sendirinya. Dari perspektif manusia, ilmu yang kita dapatkan adalah hasil penelitian, discovery, atau hasil penemuan atau discovery atau penelitian atau research. Tapi dari perspektif agama, ilmu yang kita dapatkan bukanlah hasil dari penemuan atau penelitian kita manusia. Tapi semua itu didapatkan dari pemberian Tuhan. Karena manusia telah berusaha mencari ilmu, maka Tuhan memberi karunia-Nya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan menuntut ilmu terus-menerus selama hayat masih di kandung badan untuk mendapatkan karunia-Nya. Diharapkan setelah kita tua pun tetap harus mencari ilmu agar akhir hidup ini selalu terisi dengan kebajikan. Bila umurmu panjang, tidak bekerja lagi dan tidak punya kekayaan, tetaplah engkau mencari ilmu. Bila berhenti mencari ilmu, maka tak terlihat indahnya kehidupan dan cerahnya dunia. Ini dari Imam Abu Hanifah. Manusia pada akhirnya akan menjadi tua. Artinya makin lemah dan makin bodoh. Kembali seperti ketika ia lahir. Oleh karena itu manusia yang memiliki kekuasaan yang besar dan ilmu yang tinggi diingatkan oleh Al-Quran bahwa semua itu karunia ilahi, bukan hasil pekerjaannya yang luar biasa. Ini terlihat pada Quran surat Al-Baqarah 255. Yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhuduhu sinatun walan naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man jalaji yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhitunna bisyai'in min ilmihi illa bimasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ar. Wala yahuduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, jadi diharapkan kita manusia selalu menuntut ilmu. Di dalam rukun Islam yang pertama ada syahadat atau kesaksian atau testimoni. Jadi bukan hanya perkataan bahwa kita muslim itu, tapi juga pernyataan bahwa ada Allah yang mempengaruhi kehidupan kita. Baik dalam kesendirian maupun dalam bermasyarakat. Benar tidaknya testimoni itu tergantung dari kita sendiri. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Aku bersamanya setiap kali mengingatku. Jika ia mengingatku ketika ia sendiri, maka aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam sebuah kelompok, niscaya aku mengingatnya dalam satu kaum yang lebih baik daripada mereka." Dalam hadis qudsi. Dan kita juga diharapkan terus-menerus memperluas ilmu dengan membaca ataupun melihat pengetahuan atau survei dan lain-lain. Jadi ketahuilah lebih dalam alam ini. Nanti engkau akan melihat segala sesuatunya. Walaupun tampak rumit, tapi alam ini teratur. Menunjukkan adanya
kekuatan tunggal yang mengendalikan alam ini. Ada dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan persekutuan. Barang siapa melakukan sesuatu amalan, kemudian dia mempersekutukan diriku dengan yang lain, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya." Hadis qudsi. Demikian hukum keesaan Tuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.